Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqomah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan segala nikmat yang penuh dengan kesempurnaan Allah berikan kepada kita, kita masih ada hingga hari ini dalam keadaan beriman, berislam, sehat, dan afiat, dalam keadaan mendapatkan hidayah dan taufiknya, sehingga kita menjalankan ibadah shaum Ramadan, puasa Ramadan, dengan segala keutamaan-keutamaannya yang tidak pernah kita tinggalkan, insya Allah, mudah-mudahan. Amin ya Allah rabbal alamin. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah, dari ILC, bicara tentang bagaimana memaksimalkan 10 hari terakhir. Sebenarnya kalau bicara memaksimalkan lebih umum lagi, yaitu bagaimana memaksimalkan Ramadan. Ya. Tapi kemudian memang akhirnya pada hari ini kita masuk pada pilihan memaksimalkan 10 hari terakhir. Mudah-mudahan semangat memaksimalkan 10 hari terakhir ini bukan karena dilandasi atas kegagalan kita memaksimalkan 20 hari sebelumnya, ya, seperti itu. Kadang-kadang orang begitu, ya daripada enggak mendingan, ya seperti itu. Daripada enggak sama sekali mendingan, gitu, ya seperti itu. Mudah-mudahan bukan karena kita terjebak, aduh 20 hari udah lewat nih gitu, ya udahlah 10 yang sisa dimaksimalin. Nah, ketika itu terjadi, bukan tidak mungkin nanti ketika 5 hari menjelang hari terakhir juga begitu, gimana maksimalin 5 hari yang sisa deh gitu kan, seperti itu. Sampai kemudian nanti pada titik di hari terakhir, oh aduh yang 28 atau 29 sudah kayaknya masih ini juga nih, udah yang sehari terakhir gimana manfaatin, ya seperti itu. Nah, jangan sampai, mudah-mudahan ini bukan karena keterjebakan, ya bukan karena keterjebakan kita pada kondisi minimalis, ya minimalisnya atau terlewatkannya sesuatu yang berharga oleh kita, maka mau nggak mau kita manfaatin yang tersisa. Walau itu sebenarnya juga nggak buruk, ya hal itu juga tidak buruk. Hal itu baik, dan pastinya hal itu lahir dari sebuah semangat evaluasi diri. Ya, dia mengevaluasi ternyata ada yang kurang, maka kemudian dia punya semangat memperbaiki diri. Itu baik, itu baik. Nah, cuma sengaja saya di awal mengingatkan itu, mudah-mudahan bukan karena keterjebakan. Kalaupun karena keterjebakan, mudah-mudahan cukup sekali terjebaknya. Dan berikutnya betul-betul bagaimana memaksimalkan 10 ini. Nah, untuk kita benar-benar bersungguh-sungguh memaksimalkan, maka yang supaya kita tidak terjebak lagi pada kondisi tadi itu, ya kan, wah tinggal 5 hari lagi nih, wah gitu. Makanya pada minimalis gitu. Maka kita perlu sadari gitu. Sebenarnya memaksimalkan itu mengucapkannya mudah, tapi melaksanakannya yang sulit. Memaksimalkan itu sesungguhnya mudah, ya sesungguhnya mudah, tapi entah kenapa banyak orang yang tidak mampu memaksimalkan, padahal dia sadar bahwa dia harus memaksimalkan. Nah, ketika bicara memaksimalkan itu mudah, tapi kenyataannya banyak tidak terwujud, berarti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya ini yang perlu kita cari tahu. Sama kayak masalah gitu. Masalah itu kalau kemudian kita abaikan, kita anggap tidak ada, udahlah kita perbaiki aja ke depan. Tapi kita nggak pernah tahu apa masalahnya. Maka insya Allah ke depan itu bukan perbaikan, tapi kita akan terjebak di masalah yang sama. Gitu. Karena kita tidak pernah menyelesaikan. Itu sebabnya
Kalau bicara, ini contoh ya, bicara tentang kepengurusan. Dulu ketika saya jadi ketua Salam UI, ya, saya ketua Salam di periode yang kedua. Ketika saya jadi ketua Salam, saya nggak nerima bekal apa-apa. Kan tidak ada laporan pertanggungjawaban pengurus Salam yang pertama. Sehingga nggak tahu nih apa yang udah dibuat, apa kendalanya, apa hambatannya, dan lain sebagainya. Dan itu membuat saya akhirnya harus merangkak dari awal gitu. Dan boleh jadi kemudian saya terjebak di dalam kendala-kendala yang pernah dialami oleh generasi sebelumnya. Dan namun ketika di masa akhir kepengurusan saya menyadari itu. Dan saya nggak mau kemudian generasi setelah saya mengulang lagi kesalahan yang pernah saya buat. Ya, terjebak lagi dalam permasalahan yang pernah menjebak saya. Atau bertemu lagi dengan kendala yang sama yang pernah saya hadapi. Maka kemudian saya buatlah yang namanya laporan pertanggungjawaban. Dan saya buat laporan pertanggungjawaban selengkap mungkin. Maka kemudian agar lengkap, saya minta kepada seluruh ketua departemen membuat laporan pertanggungjawaban departemen selama 1 tahun kepengurusan. Ya, koreksi bikin laporan pertanggungjawaban, kemudian PSDM bikin pertanggungjawaban, kemudian pembinaan bikin pertanggungjawaban, kementerian bikin pertanggungjawaban, semuanya bikin pertanggungjawaban. Kemudian kita kompilasi jadi satu, dan setelah dikompilasi jadi satu, saya periksa gitu, dan kemudian saya membuat evaluasi besarnya. Ya. Jadi sebagai pembuka, saya membuat evaluasi besarnya, dan kemudian nanti rincian evaluasinya itu ada di setiap departemen. Sehingga kemudian kepengurusan yang berikutnya, mereka punya bekal tuh. Apa sih yang dikerjakan Salam sebelumnya? Apa sih capaian-capaian Salam sebelumnya? Sehingga kemudian nanti dia tahu apa kendala yang dihadapi, maka jangan sampai itu terjadi lagi. Mereka mengantisipasinya. Apa yang sudah menjadi capaian, maka kemudian mereka tidak mengulang lagi, tapi mereka meningkatkan capaian. Seperti itu. Dan begitu terus. Sehingga dulu saya bikin bahwa Salam itu di tahun ini bagaimana Salam itu merangkak gitu, karena umurnya baru 1 tahun merangkak. Tapi nanti untuk yang berikutnya dia sudah harus bisa duduk, sudah harus bisa berjalan, sudah harus bisa berdiri, sudah harus bisa berlari, dan seterusnya, harus ada peningkatan setiap tahunnya. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau tanpa proses evaluasi dan tidak mengetahui apa capaian sebelumnya, apa kendala sebelumnya, ya kan, sehingga kemudian dia tahu apa yang harus dia buat setelahnya. Nah begitu pula tadi, ya kan, kita sering mengatakan maksimalkan, tapi seringnya nggak maksimal juga. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu apa yang membuat kita nggak maksimal. Kita mau maksimalkan 10 hari terakhir. Kenapa maksimal 10 hari terakhir? Apakah karena 20 hari sebelumnya nggak maksimal? Oh iya sih, memang juga gitu kan. Nah kalau 20 hari sebelumnya nggak maksimal, kenapa yang menyebabkan kita nggak maksimal? Jangan sampai kemudian nanti, ya kan, itu menyebabkan kita tidak maksimal lagi di 10 hari yang kita rencanakan untuk dimaksimalkan. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang penyebab dari tidak maksimalnya kita dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam seluruh rencana kita, penyebabnya sebenarnya penyebabnya satu saja. Ya, tidak ada yang lain. Sama seperti halnya juga dengan dosa. Dosa itu pangkalnya itu cuma satu. Ya. Jadi asal dosa itu satu. Dosa itu bukanlah sesuatu yang dilakukan tetap jadi dosa. Gitu. Orang berbuat dosa, gitu. Enggak. Tapi dia ada pengantarnya, sehingga kemudian orang terjebak di dalam dosa. Apa itu? Ya kan, teman-teman sekalian melakukan Allah, pangkal dari semua ketidakmaksimalan kita, pangkal dari semua dosa-dosa kita itu adalah satu saja, yaitu kelalaian, ghaflah. Makanya kemudian Imam An-Nawawi mengatakan, ya, orang beriman itu atau seorang muslim itu, seorang mukmin itu ada dua tipe. Ada ahlul yaqzah, ada ahlul ghaflah. Ahlul ghaflah itu siapa? Ahlul ghaflah itu adalah orang yang selalu lalai, ya kan? Dan tidak pernah selesai dari kelalaiannya. Ahlul ghaflah itu adalah orang yang ketika dia melakukan kesalahan, kemudian dia abaikan, dia tidak mengevaluasi diri, akhirnya dia terus-menerus berada di dalam kesalahan, dia terjerembab di dalam kesalahan, dan akhirnya kalau dia sudah terus-menerus di dalam kesalahan, dia tidak lagi merasa itu sebagai sebuah kesalahan.
bahkan mungkin dia menganggap itu sebagai sebuah kebenaran karena dia sudah biasa, kan ala bisa karena biasa. Kalau dalam bahasa filsafatnya, kebenaran itu adalah kesalahan yang diulang-ulang gitu. Jadi kalau dia salah diulang-ulang akhirnya jadi kebenaran gitu. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka jadilah dia bukan lagi khilaf, bukan lagi ghaflah, tapi dia sudah menjadi fasik ya. Orang fasik itu bedanya dengan ghaflah itu lalai. Kelalaian yang membuat dia khilaf. Dosa karena khilaf, dia bisa bertaubat dan mudah dia untuk bangkit atau kembali dari kekhilafannya. Tapi kalau kemudian dia sudah berlarut-larut, kemudian menjadi kefasikan, nah yang namanya dosa kefasikan, ya, itu lebih sulit lagi untuk kita bertaubat dan lebih sulit lagi penerimaan atas taubat kita. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali ya, Allah menyebutkan bahwa orang-orang fasik itu tempatnya di neraka. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting bagi kita untuk tidak menjadi ahlul ghaflah, menjadi orang ahli ya kan, sahabatnya kelalaian. Ya. Tapi jadilah seorang ahlul yaqzah. Jadilah seorang ahlul yaqzah. Siapa ahlul yaqzah? Ahlul yaqzah itu adalah orang yang dia tidak luput juga dari lalai, dia tidak luput juga dari buat kesalahan dan buat dosa. Karena apa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti berbuat dosa, kata Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang dia bertaubat. Nah, ahlul yaqzah itu adalah orang yang boleh jadi dia jatuh, boleh jadi dia terperangkap, boleh jadi dia terjebak, boleh jadi kemudian dia melakukan kelalaian, tapi kemudian dia segera mengevaluasi dirinya, dan dia menyadari kesalahannya, lalu dia menghentikannya, dan kemudian dia bangkit dari kesalahannya itu dengan melakukan apa yang benar. Itulah yang disebut dengan ahlul yaqzah. Sehingga dia tidak berlama-lama dalam kelalaian, dia tidak berlarut-larut dalam kelalaian, yang jika itu terjadi, dia bisa menjadi fasik tadi. Sehingga apa? Orang yang namanya ahlul yaqzah, dia bisa khilaf, tapi dia tidak bisa fasik. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya, penyebab dari tidak maksimalnya kita adalah lalai. Lalai. Dan semua dosa pun pangkalnya lalai. Dosa kecil, dosa besar, pangkalnya lalai. Masih ingat kita dengan kisah, bahkan sahabat Nabi pun ketika terjebak dalam kelalaian, dia akhirnya melakukan perbuatan dosa. Siapa contohnya? Ka'ab bin Malik. Ya, ketika dalam perang Tabuk, ya, semua pasukan sudah berangkat. Ketika itu Ka'ab, ya karena cuaca terik gitu kan, panas gitu. Dia masih bersantai-santai ketika diajak berangkat, ya nanti, ya kan, nanti gitu. Dalam pikirannya salah satunya adalah ya pasukan kan berangkat jumlahnya besar, nggak mungkin kan lari semua, pasti kan jalan pelan-pelan gitu. Ya kalau jalan pelan-pelan pasukan besar bisalah saya kejar. Nanti itulah kelalaian. Sampai akhirnya kemudian dia keasyikan, dan ketika keasyikan, begitu dia sadar, dia kejar, dan ketika dia kejar, sudah tidak lagi terkejar, dan akhirnya apa? Dia nggak ikut, dan ketika dia tidak ikut, dia berdosa pada saat itu, dan dosanya besar. Bahkan penghukuman atas dosanya itu adalah cara penghukuman yang tidak biasa, sebagai bentuk pertaubatannya. Apa itu? Ya. Allah melalui nabinya memerintahkan seluruh kaum muslimin, hatta keluarganya, bahkan hatta istrinya, untuk mencuekin dia. Gak boleh ditegur dan gak boleh menyahut tegurannya. Hatta Ka'ab mengucapkan salam sekalipun, assalamualaikum, kan wajib menjawab. Ketika mukmin mengucapkan salam kepada kita, kan kita wajib menjawab. Tapi dalam konteks penghukuman atas kesalahan Ka'ab, maka sekalipun Ka'ab mengucapkan salam, tidak boleh ada yang menyahut dengan waalaikumsalam, sekalipun istrinya. Sehingga akhirnya istrinya pun pulang ke rumah orang tuanya. Jadilah Ka'ab sendirian dihukum selama 40 hari, tanpa ada satupun kaum muslimin yang menegur dan menyapa dia, tanpa ada satupun di antara kaum muslimin yang menyahuti sapaan dia. Sampai kemudian Ka'ab berkata, wallahi, kata dia, demi Allah,
Jika aku diperintahkan untuk menghadapi 100 atau bahkan 1000 pasukan sendirian, itu lebih baik dan lebih aku inginkan daripada aku menghadapi hukuman seperti ini. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah, semua berawal dari apa? Dari kelalaian. Entar. Kalau bahasanya almarhum dai sejuta umat, Zainuddin MZ, tarsok, entar besok. Akhirnya tahu-tahu udah lewat. Nah, teman-teman sekalian dimuliakan Allah SWT. Jadi pangkal semuanya adalah kelalaian. Kita harus sadari ini. Gitu. Kenapa? Sehingga ketika kita mulai lalai, maka kita stop kelalaian itu, nggak kita perturutkan. Karena jika tidak, maka mimpi rencana memaksimalkan itu hanya akan menjadi mimpi saja nantinya. Akhirnya yang terjadi apa? Penyesalan, gigit jari. Dan Allah sudah ingatkan itu kepada kita. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah mengatakan, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum azanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Kata sungguh, kata Allah, walaqad, itu penegasan tuh, walaqad, sungguh, ya kan, zara'na li jahannama katsiran, ya kan, sungguh banyak, ya kan, penghuni neraka jahanam itu diisi oleh siapa? Minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka itu, kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi lalai hatinya dari hidayah Allah, dari memahami ayat-ayat Allah, dari memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi matanya lalai. Lalai dari apa? Dari melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan kemudian mengambil pelajarannya. Walahum azanun la yasma'una biha, punya telinga tapi gak berfungsi juga telinganya. Jadi mungkin hatinya berfungsi secara fisik, menyaring racun, memompa darah. Punya mata, mungkin matanya secara fisik berfungsi, bisa melihat pemandangan, melihat temannya, melihat apapun. Punya telinga mungkin bisa mendengar, dia tidak tuli, tidak peka gitu. Dia mendengar suara apapun dia dengar. Tapi tadi yang didengar fungsinya hanya fungsi fisiknya saja, tapi fungsi spiritual hati, fungsi spiritual mata, fungsi spiritual telinga. Apa itu fungsi spiritualnya? Menjadikan apa yang dipahami, apa yang dilihat, dan apa yang didengar itu kemudian berdampak kepada keimanan, menambah keimanannya. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka yang punya hati tidak bisa memahami, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, kata Allah. Ya, teman-teman sekalian, binatang ternak itu kan sebodoh-bodohnya binatang. Ya, binatang ternak itu sebodoh-bodohnya binatang. Dia dikasih makan padahal untuk ditangkap dan disembelih, tapi dia tetap datang. Seperti itu. Dielus-elus untuk diambil, untuk dicukur bulunya, domba itu, dia tetap datang walaupun dia tahu. Beda dengan binatang liar. Kalau binatang liar itu cerdas. Kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adol, tapi kata Allah bahkan lebih sesat lagi gitu. Binatang ternak udah bodoh, dia lebih bodoh lagi gitu. Balhum adol, lebih sesat lagi. Binatang ternak punya mata, memang fungsinya cuma buat ngelihat pasangannya, buat ngelihat anaknya, buat ngelihat makanannya, nggak lebih dari itu. Nggak bisa binatang apa yang dilihat kemudian menambah keimanan binatang itu, nggak bisa. Ada babi melihat pasangannya mati, kemudian dia jatuh terduduk, menangis berurai air mata, menangisi kematian pasangannya. Nggak ada babi yang begitu. Atau kemudian babi itu berpikir, ya Allah, hari ini pasangan saya yang mati, kalau besok saya yang mati gimana ya, saya siap apa enggak? Nggak ada babi seperti itu. Artinya apa? Memang dia nggak dikasih pilihan, fungsi matanya cuma buat ngelihat aja.
dan dia tidak bisa membedakan apa yang dilihat. Ya, makanan selama dia tertarik dia makan tanpa peduli itu punya siapa, gitu. Halal ataupun haram. Ya, ngelihat babi betina, ya, dikejar, dikawinin tanpa dia peduli apakah itu ternyata ibunya sendiri atau adiknya sendiri. Nggak peduli dia. Ya, apapun yang didengar begitu juga, dia nggak peduli. Nggak berpengaruh terhadap keimanannya. Berbeda dengan manusia. Manusia dikasih mata, betul dia ngelihat makanan, tapi kemudian dia lihat itu makanan apa, halal nggak, haram nggak. Betul dia melihat wanita, tapi dia lihat wanita itu siapa, halal nggak, haram nggak. Seperti itu. Dia mendengar suara azan, babi dengar suara azan, tapi apa? Dianggap suara azan, suara lonceng, suara bel, suara trompet, suara apapun sama saja. Apa? Sounds, bunyi. Tapi manusia dengar suara azan, dia bisa bedain dengan suara bel, dengan suara lonceng, dengan suara trompet, atau suara yang lain, beda. Kalau dengar suara trompet dia mungkin berdendang, kalau dengar suara bel mungkin dia langsung ngecek pintu, ada yang mau ada tamu. Kalau dengar suara azan, tandanya dia harus segera berangkat ke masjid. Setiap bunyi itu berbeda maknanya buat dia. Seperti itu. Nah tapi sehingga apa? Kalau babi itu begitu saja, fungsi matanya nggak lebih biasa, karena memang dikasihnya untuk itu doang. Tapi manusia, matanya dikasih fungsi lain selain melihat, tapi juga memahami apa yang dilihat, memaknai apa yang dilihat. Tapi ternyata kemampuan memahami dan memaknai apa yang dilihatnya tidak dilakukan, sehingga cuma ngelihat doang gitu. Nah, pada saat ini, ya pasti dia lebih bodoh, lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Orang dikasih makan daging mentah, nggak ada pilihan yang lain, dimakan sama dia, wajar. Tapi orang dikasih pilihan, satu daging mentah, piring isi daging mentah, satu lagi piring isi daging matang, yang diambil daging mentah juga, itu kebangetan namanya. Ya, itu bodohnya bodoh, gitu kan? Ya, kebodohan di atas kebodohan. Bodoh murokab kalau kata orang Arabnya. Nah teman-teman sekalian melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Balhum adal kata Allah. Tapi kok bisa ada manusia yang begitu? Ulaika humul ghafilun. Siapa yang bisa begitu kata Allah? Mereka itulah yang disebut dengan ghafilun. Orang-orang yang lalai. Lalai dengan matanya, lalai dengan telinganya, lalai dengan hatinya, lalai dengan semua yang Allah berikan kepada dia. Lalai dengan waktunya, lalai dengan kesempatannya, lalai dengan umurnya, lalai dengan hartanya, lalai dengan macam-macam. Dan kelalaian itulah yang kemudian akhirnya membuat dia nggak pernah bisa maksimalin. Nah ini harus kita sadari dulu nih sebelum kita bicara memaksimalkan, teman-teman sekalian. Nggak maksimal selama ini karena apa ya? Apa karena memang ada kesibukan, ya. Tapi kesibukan juga pun dalam kondisi tertentu, kesibukan itu bisa jadi kelalaian juga. Walaupun enggak, saya kelalaian, saya sibuk, saya ada kerjaan. Iya, kesibukan bisa jadi kelalaian ketika dalam konteks misalnya Ramadan mau memaksimalkan akhirat, tapi masih disibukkan sama dunia, maka dunia itu melalaikan namanya. Walaupun dunianya dia kerja, dia mau perhatikan waktu dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, maka setelah kita mengetahui penyebabnya adalah kelalaian, yang berikutnya yang perlu kita tahu, apa sih yang sering melalaikan? Ya, seperti itu. Apa yang sering melalaikan, atau kita tuh seringnya lalai dari apa? Ya. Apa yang menjadi trademarknya setan untuk melalaikan kita, atau kita dilalaikan setan dari apa? Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, ya, kita tuh sering lalai dari sholat. Kita sering lalai dari apa? Yang pertama, kita sering lalai dari sholat. Ya, kita sering lalai dari sholat. Allah menyebutkan, Allah kasih tahu bahwa kita sering lalai dari sholat. Fawailul lil musallin. Kata Allah, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Celaka orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun. Yaitu yang sholatnya lalai. Ini bukti bahwa kita sering lalai dari sholat. Ya.
Makanya kemudian di dalam surat Al-Mu'minun, di antara ciri orang-orang beriman, kata Allah apa? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Nanti di ayat ketujuhnya, wallazina hum ala salawatihim yuhafidun. Orang beriman itu dia nggak lalai, karena pas sholatnya dijaga. Seperti itu. Ketika dia lalai dari sholatnya, berarti apa? Keimanannya sedang ditutupi oleh siapa? Setan. Atau hawa nafsunya. Lalu apa lagi? Kita sering lalai dari apa lagi? Yang kedua, lalai dari zikir, dari ingat sama Allah. Ya. Bahkan saat kita harusnya ingat Allah saja, kita ingatnya sama selain Allah. Lagi sholat nih, kan sholat itu zikrullah yang paling besar. Ya. Lagi doa, lagi zikir, ya, itu kan zikrullah, namanya mengingat Allah. Salat itu dalam rangka apa? Wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Nah, ketika bicara zikrullah, ya, harusnya kita ingat Allah, kan? Tapi ternyata banyak orang di saat dia mengingat Allah, tapi justru dia lupa sama Allah. Lagi salat yang diingat selain Allah, gitu. Lagi sholat yang diingat, ya Allah tadi kompor belum dimatiin ya, gitu kan. Ya Allah tadi laptop belum sempat di-save, ntar kalau tiba-tiba mati lampu, wah kerjaan udah sekian lama, yang dipikirin itu. Saat mengingat Allah, dia sendiri nggak ingat Allah, ingat yang lain. Apalagi di saat dia sedang mengingat yang lain. Mustahil dia ingat Allah. Lagi sholat, dia nggak ingat Allah, dia ingat dunia. Apalagi kalau dia lagi kerja, lagi ingat dunia, pasti dia nggak mungkin ingat Allah. Seperti akhirnya apa? Ketika lagi kerja nggak ingat Allah, jadilah korupsi, jadilah curang, jadilah nipu, jadilah segala macam bentuk kejahatan di dalam urusan dunia kita. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin, kata Allah. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Lalu kemudian Allah menutup ayat 205 dari surat Al-A'raf itu dengan kalimat wala takunu minal ghafilin, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Jadi lalai itu dilarang loh sama Allah. Bahwa dia adalah manusiawi, iya, tapi bukan berarti dibiarkan atau diperturutkan. Kenapa? Karena Allah melarangnya. Sebab kalau kita langgar, kita lalai, kita bisa terjebak jatuh ke dalam dosa. Jadi awalnya dosa itu lalai dulu. Lalainya sih nggak dosa, gitu. Tapi dampak dari kelalaiannya itu yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Dan Allah mewanti-wanti kita untuk tidak lalai dari zikir. Kita buka surat Toha ayat 42. Allah mengatakan, kan? Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dzikri. Kata Allah, pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Ya, teman-teman sekalian dimuliakan Allah. Lalu apalagi kita seringnya lalai dari Al-Quran. Ya, kita lalai dari Al-Quran. Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya sedang mereka yal'abun, bermain-main saja. Lalu di ayat berikutnya, lahiyatan qulubuhum, bahkan hati mereka dalam keadaan lalai. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan lalai dengan Quran ini, lebih ngeri lagi kalau kita baca surat Al-Hadid ayat ke-16. Allah katakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum
an takhsha'a qulubukum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun, kata Allah. Belumkah datang masanya bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ini Allah negur keras nih kepada orang beriman. Bahkan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ayat ke-16 surat Al-Hadid ini turunnya itu di tahun 13 kenabian. Jadi 13 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, itu masih fase Mekah sebelum hijrah. Artinya apa? Di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ada Utsman yang kalau kita cerita tentang Utsman itu, ya kan, walaupun nanti di fase Madinah, witirnya saja di penghujung witirnya dia menghatamkan Quran. Artian bacaan sholat witirnya khatam Quran. Coba. Kita taraweh 11, 30 hari nggak khatam Quran. Utsman satu malam witirnya doang khatam Quran. Tapi ternyata orang-orang yang seperti itu ditegur sama Allah. Dan Abdullah bin Mas'ud yang ketika itu baru berislam 4 tahun doang. Baru masuk Islam 4 tahun Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud itu masuk Islamnya di tahun ke-9 kenabian. Dia bukan orang asli Mekah, dia pendatang yang awalnya ke Mekah mau ngundi nasib. Ya, mau ngadu nasib, ya kan, kali-kali dapat peruntungan, ya, ternyata dapat hidayah di sana. Ya, masuk Islam di tahun ke-9 kenabian, ketika tahun ke-13 kenabian turun ayat itu. Apa kata Ibnu Mas'ud ketika mengomentari ayat itu? Maka baina islamina wa baina an atabana Allahu bihazil ayat illa arba'in. Tidaklah jarak antara keislaman kami, keislamanku, gitu ya, dengan celaan Allah di dalam ayat ini, gitu. Baina an atabanallah, teguran keras Allah terhadap siapa? Terhadap orang beriman. Ibnu Abbas mengatakan disebabkan apa? Disebabkan orang-orang beriman kan lambat dalam menyambut seruan Allah, dalam menyambut Al-Quran. Coba bayangin, nggak habis pikir sama kita, sahabat udah kayak begitu, sama Allah masih dianggap lambat, gitu. Sehingga ditegur dengan teguran yang seperti ini. Kata Allah, alam ya'ni lillazina amanu, belumkah tiba masanya bagi kalian wahai orang yang beriman, an takhsha'a qulubukum bi dzikrillah, untuk lebih menundukkan hati kalian, mengkhusyukkan hati kalian, menseriuskan lagi hati kalian terhadap apa? Dalam mengingat Allah. Wa ma nazala minal haqqi, dan juga dalam lebih khusyuk lagi terhadap apa yang Allah turunkan. Apa itu? Al-Haq yang Allah turunkan, Al-Quran. Wala takunu kallazina utul kitaba min qablu, jangan kalian sampai menjadi seperti orang-orang sebelum kalian yang diberikan kitab kepada mereka, fatala alaihimul amadu, berlalu waktu panjang dalam hidup mereka, faqasat qulubuhum, tapi justru hati mereka menjadi keras. Diturunkan kitab, mereka berlama-lama berpuluh tahun bersama kitabnya ada di rumah, mereka ada di rumah, tapi bukan melembutkan hati, malah mengeraskan hati mereka. Kenapa? Karena mereka lalai dari kitab. Allah nggak pengen orang beriman seperti itu. Siapa yang Allah bilang seperti itu? Yaitu orang-orang ahli kitab, Yahudi wa Nasara. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan yang kayak begitu tuh, yang lalai, mereka itu adalah orang-orang yang fasik, kata Allah tadi yang saya bilang. Lalai keasikan, berlarut-larut, jadilah dia fasik. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi kita sering lalainya? Lalai terhadap doa kita. 1, lalai dalam berdoa. 2, lalai terhadap doanya. Maksudnya apa? Lalai dari doa, kita jarang berdoa sama Allah, jarang minta. Padahal Allah katakan kan dalam surat Ghafir ayat 60, Ud'uni astajib lakum. Ya kan? Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbaru an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang
Jadi Allah lagi bicara tentang doa nih. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan penuhi, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbaru an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya an ibadati dalam beribadah kepadaku, saya dakhuluna jahannam dakhirin. Aku akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dia beribadah, tapi ibadahnya menyombongkan diri kepada Allah. Apa maksudnya? Para mufassirin mengatakan, termasuk Ibnu Katsir dan juga Ibnu Abbas mengatakan bahwa di antara makna menyombongkan diri dalam beribadah, yastakbaru an ibadati, itu adalah mereka yang enggan berdoa. Tuh teman-teman sekalian, malas banget doa. Padahal kan doa nggak ada ruginya, yang ada kita mau untung. Karena apa yang kita minta akan dikasih sama Allah. Satu, lalai dari berdoa, malas doa. Yang kedua, lalai terhadap doanya. Maksudnya apa? Allah jelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu illa yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun, kata Allah. Dan siapakah yang lebih sesat? Wa man adallu mimman yad'un. Siapa yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa, yada'u, ya kan? Min dunillahi, ya kan? Daripada orang-orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada memperkenankan doa-doa mereka. Orang-orang yang berdoa selain kepada Allah, dan yang selain kepada Allah dia minta itu tidak akan memperkenankan memberikan apa yang mereka minta. Ila yaumil qiyamah, sekalipun sampai hari kiamat gak bakal dikasih. Artinya apa? Lalai terhadap doanya, dia doa, tapi doanya sama yang lain. Mintanya bukan sama Allah, sama yang lain, sama sesuatu, berharapnya sama sesuatu yang sampai hari kiamat juga gak bakal bisa ngasih. Berharap sama manusia, berharap sama makhluk. Makanya jangan pernah berharap kepada makhluk. Lalu yang kelima, lalai terhadap apa lagi? Kita seringnya lalai dari akhirat kita. Kalau katakan dalam surat Rum ayat ke-7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, kata Allah. Mereka hanya mengetahui yang lahir, yang nampak saja dari kehidupan dunia. Ya, dunia kan kelihatan. Taunya cuma yang kelihatan doang. Sedang mereka tentang akhirat selalunya lalai. Kenapa lalai? Akhirat nggak kelihatan. Jadi kenapa kita sering lalai dari akhirat? Karena kita nih ngandelin mata zahir kita doang. Yang dilihat. Tapi tidak mengandalkan mata batin kita. Di balik yang terlihat itu apa? Seperti itu. Di dalam surat Qaf ayat 22 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kata Allah, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Hal ini itu apa maksudnya? Dari ingat sama akhirat, asik sama dunia. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Ya, ketika hidup di dunia, matanya tertutup penglihatannya dari akhirat. Begitu sampai di akhirat, dibuka itu penutup matanya sama Allah. Sehingga butuh ngeliat, kaget dia. Astagfirullahaladzim, udah ada di neraka. Gitu. Udah ada di akhirat. Terkejut-kejut, sekonyong-konyong dia. Teman-teman sekalian melakukan Allah. Lalu yang keenam, kita sering lalai dari apa? Dari nikmat Allah. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Kata Allah, maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikan yang ada pada diri mereka. Lalu akhirnya karena lalai mereka, ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut.
dia udah punya ikan, tapi dia lalai ngelihat laut ikan yang lain. Akhirnya yang dipunya lepas. Makanya apa? Harus qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah kasih ke kita, nikmat yang Allah kasih. Jangan lihat nikmat yang diberikan kepada orang lain. Kalau kita sibuk memperhatikan nikmat yang diberikan pada orang lain, nanti nikmat yang ada sama kita sendiri malah nggak kita pakai, sampai akhirnya diambil nanti sama Allah. Hilang tuh nikmat. Teman-teman sekalian melihat Allah, lalai dari nikmat Allah. Kalau kita bicara nikmat hari ini, Masya Allah, banyak yang kena corona, alhamdulillah kita enggak, itu nikmat. Bahkan yang kena corona pun, banyak yang kena corona parah, alhamdulillah kita enggak parah. Yang parah pun, banyak yang kena corona meninggal. Kata yang parah, alhamdulillah kita pun sembuh, walaupun parah. Yang meninggal mungkin dia juga akan berpikir, ya kan? Banyak yang meninggal kena corona tapi tanpa keimanan. Ini meninggal karena corona dalam keadaan iman, syahid dia. Nikmat. Teman-teman sekalian, Allahu Akbar. Ya. Ini nggak ada alasan bagi kita untuk nggak qanaah. Ya, selalu ada angle yang bisa kita ambil untuk membuat kita merasa cukup, bahkan puas dengan apa yang Allah berikan. Kenapa kemudian kita lalai? Nah, ini sebabnya nih, kenapa sih kita lalai? Tadi kan penyebab kita nggak maksimal adalah lalai. Ya kan? Seringnya kita lalai dari apa saja. Nah, terus kenapa sih kok kita bisa lalai? Allah katakan lagi dalam Quran, dalam surat An-Nahl ayat 107 sampai 109. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Kata Allah, yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih daripada akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang kafir. Jadi penyebab lalai itu kenapa? Lebih mencintai dunia daripada akhirat. Lebih mencintai yang kelihatan daripada yang nggak kelihatan. Lebih mencintai apa yang bisa diraba daripada yang tidak bisa dipegang. Karena bicara dunia kan bicara materi. Bicara akhirat, bicara non-materi kan gitu. Materi itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang, bisa dikecap. Akhirat kan nggak bisa. Gitu. Sehingga ada orang yang bilang, hati-hati lu ntar dosa, ala dosa kagak bejendol ini. Iya, dosa emang kagak bejendol. Kalau dosa bejendol, badan ente bejendol semua gitu. Saking banyaknya dosa gitu. Ya, teman-teman sekalian. Karena memang nggak fisik, non fisik yang namanya dosa itu. Ketahuannya ntar di akhirat, ya, dilelepin ente tuh di bubur panas mendidih. Ya, angus-angus atau diungkep deh tuh. Ya. Selimut tempat tidurnya dari api, selimutnya api, kan diungkep namanya. Ya. Kalau ikan diungkep mah enak. Nah, kalau kita diungkep, ya, teman-teman sekalian. Lalu apa lagi kata Allah di ayat 108-nya? Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang hatinya, pendengarannya, dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, teman-teman, ini nih, jangan sampai kita lalai. It's okay gitu, sesekali manusia itu lalai bisa, tapi jangan sampai bablas. Karena kalau kita bablas berlarut-larut lalai, nanti Allah kunci sekalian dalam kelalaian itu, nggak bisa keluar-keluar lagi itu dari kelalaian. Dikunci mati langsung tuh matanya, hatinya, telinganya. Akhirnya apa? Ya udah kayak babi aja. Matanya cuma buat ngelihat yang fisik, dengar yang fisik, ngerasain yang fisik, tapi nggak ngelihat yang spiritual, dengerin yang spiritual, ngerasain yang spiritualnya hilang semua. Nauzubillah min dzalik. Dan Allah katakan di ujung ayatnya, la jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Pastilah mereka, ya kan, ya, di akhirat nanti orang-orang yang merugi. Ya. Dia pasti merugi dia. Yang lalai itu pasti rugi. Ya. Dan penyebab kelalaian, hubbud dunya wa karahiyatul maut.
cinta dunia dan takut mati. Kalau dulu zaman saya kuliah, ya kan, ada terjemahan lain dari penyakit itu. Selain hubbud dunia wa karahiyatul maut, ada lagi hubbun nisa wa karahiyatul akhwat. Gitu. Ini saya itu sebutan buat orang yang belum berjilbab, akhwat itu buat akhwat yang sudah berjilbab. Gitu. Banyak kemudian ya, orang lebih pengen gitu, kadang-kadang bahkan aktivis lebih demennya pengennya sama wanita yang tidak berhijab. Kenapa? Kelihatan cantiknya gitu. Kalau yang berjilbab ketutupan, nggak ketahuan, jangan-jangan ada bopeng di sini. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu penyakit namanya. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita dilalaikan oleh dunia. Kalau kita dilalaikan oleh dunia, ikop diri kita, ya, hukumi diri kita. Sebagaimana terjadi pada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Bayangin, Nabi bisa lalai. Ya, kita buka di dalam surat Shad ayat 32 dan 33. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Maka dia berkata, Nabi Sulaiman berkata, faqala inni ahbabtu hubbal khairi. Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik. Barang yang baik itu apa? Jadi waktu itu diperlihatkan kuda-kuda yang tangkas kepada Sulaiman alaihissalam. Kuda-kuda hebat yang gagah-gagah, kuda perang gitu, tangkas, larinya kencang. Wah, seneng gitu Sulaiman ngelihat. Maklum dia raja kan. Seneng sama yang seperti itu, karena kuda itu alat perang. Kata dia, aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda-kuda yang baik itu, sehingga, kata dia, an zikri rabbi hatta, aku lalai dari mengingat Tuhanku, hatta tawarat bil hijab, sampai kuda itu hilang dari pandangan. Jadi cuma kudanya lari gitu, dia lihat cakep gitu. Nah, sepanjang ngeliatin kuda lari, sampai kuda tuh nggak kelihatan lagi, dia lupa sama Allah. Artinya keasikan ngeliat yang dia suka. Gitu. Cuma sepintasan gitu doang padahal. Kita mah sering lebih daripada itu kan. Lalu bagaimana cara Sulaiman mengikop dirinya? Apa kata Sulaiman? Rudduha, kata Sulaiman. Rudduha alayya fatafiqa mashan bisuki wal a'naqi. Bawa kuda-kuda itu kembali, kata Sulaiman. Bawa kuda itu kembali kepadaku. Lalu kemudian kuda itu milik Sulaiman. Bawa kuda-kuda itu, setelah dibawa kuda itu, kemudian nama Sulaiman dipotong kaki dan leher kuda itu. Artinya apa? Disembelih. Jadi dia tidak mengizinkan apapun yang melalaikan dia dari Allah tetap ada. Kenapa? Jika dia tetap ada, dia berpotensi melalaikan aku lagi dari Allah. Maka hilangkan dia. Disembelih itu kuda. Artinya ilangin apa yang bisa bikin kita lalai dari Allah. Dan gimana supaya kita tidak lalai? Supaya nggak lalai, satu, tinggalkan yang sia-sia. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman itu akan menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Kenapa? Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang nggak ada gunanya, pasti kita akan lalai. Asyik main game, ada gunanya nggak main game? Lalai akhirnya. Gitu. Apapun ya yang nggak ada manfaatnya, dia akan melalaikan. Lalu apa? Setelah tinggalkan yang nggak ada manfaatnya, supaya nggak lalai, ingetin. Ya, kadang-kadang kita bisa ingat sendiri, tapi sekali-sekali kadang-kadang kita nggak bisa ingat diri kita, maka kita harus diingetin. Maka kita harus punya teman, punya sahib, sebagaimana Rasulullah punya Abu Bakar, sebagaimana Musa punya Harun. Untuk apa fungsinya? Untuk ingetin kita di saat kita lupa, di saat kita lalai. Nah, kenapa perlu seperti itu? Karena kalau kita lalai, Allah nggak pernah lalai. Allah nggak pernah lalai dengan kelalaian kita. Allah katakan dalam surat An-Naml, apa kata Allah? Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan katakanlah segala puji bagi Allah, dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya, dan Tuhanmu tiada lalai
atas apa yang kamu kerjakan. Bahkan lebih mengerikan lagi ketika Allah sebut di dalam ayat 42 surat Ibrahim. Apa kata Allah? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimuna innama yuakhiruhum liyaumi tashkhasu fihil absar. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari pada waktu itu mata mereka terbelalak. Tadi itu ya, tutupan matanya dibuka. Gitu. Nah, teman-teman sekalian. Nah, lalu kemudian kenapa ini penting? Ya penting supaya nanti ya kan beneran tuh mau maksimalin. Ya, kuatin niatnya beneran gitu. Lah Ustaz, kapan bahas maksimalin cara memaksimalkan ya? Itu dulu gitu. Kalau itunya udah selesai kita ingat, insya Allah kita akan bisa maksimalin. Kalau kenapa? Kalau sudah bicara maksimalin 10 hari terakhir mah gampang. Panduannya udah ada. Ya. Apa yang sering kita dilalaikan itu maksimalin dengan itu. Tadi kita dilalaikan dari sholat, maksimalin sholat kita. Kita dilalaikan dari Al-Quran, maksimalin Quran kita. Kita dilalaikan dari berdoa, banyakin doa kita. Kita dilalaikan dari akhirat, banyakin ingat mati. Gitu. Apa lagi? Kita dilalaikan dari nikmat Allah, syukuri nikmat yang ada. Caranya gimana? Pergunakan nikmat itu untuk taat. Makin banyak nikmat, makin taat. Dapat harta, dapat rezeki, dapat bonus, dapat THR. Gunakan untuk taat. Untuk taat gimana caranya? Sedekahin. Beri makan orang yang berbuka puasa, pahalanya kita dapat pahala dia puasa dia tanpa mengurangi pahala dia sendiri. Gitu. Nah kalau ada babnya ngasih makan orang berpuasa kan kudu punya duit. Emang kita mau ngasih makan orang yang buka puasa apaan? Masa kita kasih kerupuk? Ya, kerupuk juga belinya pakai duit. Tapi kalau dia ada yang ngasih bukaan nih ke dia nih, satu kerupuk, ya kan? Satunya lagi nasi kotak lengkap gitu. Yang dimakan yang di mana? Kan nggak mungkin yang kerupuk yang dimakan. Yang dimakan ya yang nasi kotaknya. Nah pastikan apa yang kita kasih itu yang dimakan, yang dipilih sama dia untuk dimakan. Berarti apa? Kudu punya duit. Nah punya duit sekalipun kalau nggak royal untuk bersedekah nggak bisa. Teman-teman sekalian dengan Allah, banyakin sedekahnya. Seperti itu. Kita sering lalai dari harta kita. Seakan-akan harta itu punya kita semua, seakan-akan harta itu akan kita bawa mati, kita simpenin mulu. Apalagi tadi, lalai dari Quran sudah, lalai dari sholat sudah, lalai dari zikir, banyakin zikir. Gitu. Ya, banyak zikir, banyak amalan-amalan ringan yang dia bernilai. Rasulullah katakan, apa? Kalimatani khafifatani fil lisani, ya kan? Khafifatani fil lisani, saqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani. Ada dua kalimatani khafifatani fil lisani, ringan di lisan, ucapnya gampang dua kalimat itu. Saqilatani fil mizani, tapi dia berat timbangannya di mizan. Habibatani ila rahmani, dan bahkan dicintai oleh yang maha rahman. Disebutnya habibatani ila rahmani, yang maha mencintai, bukan habibatani ila azizat ila azizi, kan? Dicintai oleh yang maha perkasa, enggak, dicintai oleh sang pencinta. Apa kalimat itu? Yang ringan di lidah tapi berat timbangan pahalanya, bahkan dicintai oleh Allah sang pencinta. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Banyakin baca itu. Coba dijajal sekali-sekali 1 menit baca itu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. 1 menit aja. Saya yakin lebih dari 20 bisa kita baca. 20 kali. Bayangkan jika 1 jam kita pakai untuk itu. Dan ketika bicara memaksimalkan, tidak harus sekaligus kan? Kan ada, harus beramal itu harus cerdas teman-teman sekalian. Untuk maksimal itu harus cerdas. Amal apakah yang dalam waktu yang sama kita bisa mengerjakan 2 atau 3 amal sekaligus. Sekali merangkul dayung, 2-3 pulau terlampaui. Gitu.
Ya, lagi itikaf sambil bersihin, nyapuin masjidnya berpahala, sambil subhanallah bihamdi subhanallahil azim, pahala juga. Dua pekerjaan dilakukan dalam satu kesempatan yang sama. Cari peluang-peluang seperti itu. Ya. Dan sebagai penutup, teman sekalian, dengan apa lagi kita bisa memaksimalkan? Ya. Salah satunya yang udah sering diingatkan, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya. Saya bacakan satu buah hadis penutup nih, ya. Ini dari buku saya yang saya tulis 3 atau 4 tahun lalu nih, ya, Ramadan Berkarakter judulnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, seingatku, kata Aisyah, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca satu mushaf, artinya satu mushaf itu khatam, tidak pernah menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Tidak pula sholat malam hingga subuh. Ya, menghatamkan Quran dalam satu malam, sholat malam hingga subuh. Kita mikir, menghatamkan Quran satu malam, terus sholat malam, gimana ngerjainnya? Nah, ini contoh nih, 2 pekerjaan dikerjakan dalam satu kesempatan. Sholat malam, tapi bacaannya menghatamkan Quran. Gitu. Jadi bukan baca Quran sendiri, sholat malam sendiri, enggak. Sholat malam, kenapa bisa sampai subuh? Karena setelah Al-Fatihahnya, baca ayatnya panjang sampai khatam. Wajar lah sampai subuh sholat malamnya. Tidak pula sholat malam hingga subuh, dan tidak pula puasa sebulan penuh selain daripada Ramadan. Jadi Ramadan itu spesial, teman sekalian. Rasulullah nggak pernah melakukan itu tuh, puasa full sebulan, sholat malam sampai pagi sampai subuh. Ya, karena biasanya apa? Sholat malamnya Rasulullah ya sesuai dengan surat Al-Muzammil. Qumil laila illa qalila. Tidak bangun, tidak berdiri, tidak sholat malam kecuali sedikit dari malam itu. Seberapa sedikit ya? Nisfahu, setengah malam doang. Awin kusminhu qalila, atau bahkan dikurangi sedikit dari setengah. Sehingga kita kenal istilah sepertiga malam yang akhir. Jadi di luar Ramadan hanya sepertiga malam akhir, tapi Ramadan sepanjang malam. Teman-teman sekalian, nggak berlaku di bulan lain. Nah, kalau kemudian kita sadar, seling dilalaikan sama apa? Tidur. Lalai sama tidur, istirahat. Betul kita boleh istirahat, tapi jangan juga kemudian istirahat itu jadi alasan untuk menghambat kita melakukan amal salih. Seperti kayak sekarang sering begitu, apologinya istirahat, tapi sebenarnya berlebihan istirahat. Akhirnya apa? Nggak maksimal lagi. Kenapa? Lupa dari yang melalaikan. Teman-teman sekalian, melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi maksimalkan dengan itu semua tadi. Apa yang sering kita lalaikan, maksimalkan di 10 hari terakhir. Sholat kita, tilawah Quran kita, khatamkan. Ya, apa yang kita sering lalai? Sholat kita, tilawah Quran kita, khatamkan. Perbanyak sedekah kita, perbanyak zikir kita, persering doa kita. Ya. Lis-shaimin inda iftarihi da'watun mustajabah. Ya, persering doa itu menjelang berbuka atau sesaat setelah berbuka, habis makan, sebelum azan tuh angkat tangan dalam keadaan berwudu menghadap kiblat, doa, jangan ngabuburit. Ya, setelah makan kurma, minum air, angkat tangan, doa lagi. Itu waktu-waktu mustajab. Itu sering, saat-saat berharga itu sering lewat semua orang. Teman sekalian, ya maksimalkan dengan itu. Nggak usah banyak-banyak. Ya, kalau kebanyakan nanti kapan ngerjainnya? Fokus aja tuh di yang itemnya nggak terlalu banyak, tapi maksimalin. Dan ingat apa yang sering melalaikan kita, apa yang penyebab yang sering membuat kita lalai. Kalau bicara dunia urusan, iya nih ya sih kudu rapat nih menjelang itikaf gitu kan, atau untuk persiapan acara, masa itikaf rapat? Seperti itu. Ya, teman-teman sekalian, melakukan Allah. Rapat itu sudah selesai sebelum itikaf, sehingga begitu itikaf udah bicara tentang bagaimana pelaksanaan. Wallah alam misal, mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi keasikan ngomong karena nggak diingetin, udahan. Ya. Tafadhal.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas penyampaian materinya yang sangat insightful ini ya. Eh, Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, mungkin saya izin membacakan rangkuman saya sedikit ya Ustaz. Jadi maksimalkan itu sesungguhnya mudah, tetapi tidak banyak terwujud karena penyebabnya itu satu yaitu kelalaian atau ghafilun. Nah, jin dan manusia yang paling banyak masuk neraka itu karena lalai ya atau ghafilun. Nah itu yaitu orang yang punya hati tapi lalai, punya mata tapi tidak melihat, punya kuping tapi tidak mendengar, dan juga tidak menggunakan fungsi spiritualnya gitu untuk menambah keimanan dengan menggunakan hati gitu, menggunakan mata, dan itu tidak menambah keimanan terhadap orang tersebut. Jadi membuat orang tersebut lebih bodoh dari binatang ternak, karena binatang ternak itu mempunyai mata dan kuping itu emang diciptakan hanya untuk melihat dan mendengar gitu. Tapi kita manusia bisa menggunakan keimanan kita untuk menggunakan mata dan telinga dan hati tersebut. Lalu yang sering melalaikan kita itu sholat. Kita itu sering lalai dari sholat ya. Terus zikir, kita sering lalai juga dari zikir. Lalu dari membaca Al-Quran juga, tadi di Al-Hadid ayat 16 juga teguran keras bagi kita ya yang suka lalai terhadap baca Al-Quran. Bahkan Al-Hadid ayat 16 itu turun di masa sahabat ya, yang pada saat itu sahabat Nabi Utsman bin Affan itu witirnya saja khatam Al-Quran gitu, dan itu masih tetap ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita juga sering lalai dari berdoa ya. Lalu kita juga sering lalai dari mengingat akhirat. Jadi kita itu tahunya sama yang kelihatan saja. Jadi karena akhirat itu tidak terlihat gitu, kita sering dilalaikan oleh akhirat. Lalu kita juga sering lalai terhadap nikmat Allah ya. Kita itu harus qanaah terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi jangan fokus terhadap qanaah yang diberikan oleh orang lain, nanti nikmat yang diberikan kepada kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa sih kita bisa lalai? Kita itu lebih banyak mencintai kehidupan dunia daripada akhirat tadi yang sudah disebutkan. Lalu gimana sih agar kita nggak lalai ya? Kita nggak lalai itu tadi tinggalkan yang nggak ada manfaatnya ya, seperti mungkin berlebihan bermain sosial media dan lain-lain. Lalu kita juga harus punya sahabat yang bisa mengingatkan kita ya agar tidak lalai. Lalu kita juga intinya itu memaksimalkan yang sering kita lalaikan ya. Jadi kita memaksimalkan sholat, memaksimalkan zikir tadi yang sering kita lalaikan itu, maksimalkan baca Al-Quran, memaksimalkan berdoa, kita lebih banyak berdoa, lalu memaksimalkan lebih banyak ingat terhadap akhirat dan lain-lain. Nah mungkin itu saja dari rangkuman yang saya dapat. Kita langsung saja nih teman-teman, biar cepat kita langsung masuk ke sesi Q&A. Kita langsung saja bagi teman-teman nih yang mau bertanya ya, boleh langsung aja lewat fitur raise hand ya, buat nanti saya panggil dan langsung on cam dan on mic bagi teman yang mau bertanya lewat on mic ya, lewat raise hand, ataupun yang mau lewat chat Zoom juga nggak apa-apa, nanti saya bacakan dan akan dijawab oleh Ustadz ya. Oke, bagi teman-teman dipersilakan bagi yang mau nanya. Oh, ini ada yang mau bertanya nih. Saudara Farhan Pradana, boleh Bang disilakan untuk on mic dan on cam. Terima kasih Reza. Ya, terima kasih atas materinya Ustadz sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, kan sekarang ini identiknya di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir itu adalah mengenai iktikaf ya Ustadz. Terutama kan biasanya pada tahun-tahun yang normal itu kita melaksanakan iktikaf itu di masjid gitu Ustadz. Nah, untuk di rumah sendiri Ustadz, iktikaf yang baik itu seperti apa sih Ustadz? Apakah semacamnya, apakah ada ibadah-ibadah khususnya di iktikaf di rumah yang sebisa mungkin di kondisi pandemi ini bisa kita manfaatkan gitu Ustadz? Mungkin pertanyaan saya segitu dulu. Oke. Terima kasih Ustadz. Oke, baik. Mau langsung jawab atau mau dikumpulin dulu?
Mungkin langsung jawab aja Ustaz sambil nunggu yang lain juga. Oke, langsung. Baik. Teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak akan jawab langsung, tapi saya kasih pemahaman dulu tentang i'tikaf. Jadi i'tikaf itu adalah ibadah yang terikat oleh tempat. Ya, terikat oleh tempat. Makanya ketika ditanya definisi i'tikaf secara istilah, secara syariat adalah berdiam diri di masjid untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa? I'tikaf itu amalan utamanya adalah kita hadir di masjid atau di mushola. Ya, pokoknya tempat yang dipakai sholat 5 waktu minimal, atau syukur-syukur juga dipakai sholat Jumat. Ya. Nah, itu namanya i'tikaf. Walau mungkin ada memang yang berpendapat i'tikaf bisa dilakukan juga di rumah. Ya. Ada pendapat seperti itu, tapi pendapat itu bukan pendapat yang mu'tabar, bukan pendapat yang dikenal, atau bukan pendapat yang kuat, ya. Dan bukan pendapat yang umum, tapi pendapat yang minoritas lah, seperti itu. Dan kalau dia tidak mu'tabar biasanya nggak terlalu diperhatikan. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi diperhatikan bagi orang-orang yang begitu menginginkannya, ya, seperti itu. Sehingga sekarang marak tuh orang pengen i'tikaf di rumah. Tapi bagi saya nggak ada i'tikaf di rumah. I'tikaf itu di masjid. Bagi saya, karena saya mengambil pendapat yang umum, ya, yang mayoritas, yang mu'tabar. Nah, tapi terus gimana dong? Kita nggak bisa i'tikaf? Bukan kita nggak bisa i'tikaf. Kita pegang satu riwayat hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, barang siapa seseorang yang terbiasa dengan sebuah amal, dia biasa melakukan sebuah amal, ya, rutin dia mendawamkannya. Namun pada satu waktu dia terhalang oleh uzur untuk melakukannya. Namun, ya kan, Allah tetap menghitung dia seperti melakukan amal itu dalam keadaan normal. Seperti itu. Dia biasa sholat ke masjid. Setiap hari dia sholat ke masjid. Tapi kemudian dia sakit nih. Ya, kena sakit, kemudian isoman selama 14 hari. Selama 14 hari itu dia nggak ke masjid. Tapi dia tetap sholat di rumah. Maka sholatnya di rumah itu dihitung oleh Allah seperti biasanya dia sholat. Apa? Di masjid. Jadi pahalanya seperti pahala sholat di masjid. Seperti itu. Nah, begitu pula ketika kita bicara i'tikaf. Maka bagi siapapun yang terbiasa setiap tahun di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir dia beriktikaf, maka kemudian ada uzur, ada kendala, ada hambatan yang membuat dia nggak bisa iktikaf. Salah satunya misalnya pandemi hari ini. Sementara keinginan dia untuk beriktikaf itu kuat. Maka walaupun dia tidak beriktikaf, atau mungkin dia hanya dalam tanda petik iktikaf di rumah, maka Allah tetap menghitung dia, memberikan pahala kepada dia sebagaimana dia beriktikaf di masjid. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengoptimalkan keberadaan kita di rumah supaya sama kualitasnya seperti kalau kita iktikaf di masjid, kan begitu. Nah, memang tidak mudah, ya, pasti sulit. Kenapa? Karena di masjid tidurnya di karpet atau bahkan di ubin. Sementara di rumah tidurnya di kasur. Di masjid banyak nyamuk, di rumah nggak ada nyamuknya. Di masjid nggak ada kulkas, di rumah ada kulkas yang setiap saat bisa kita buka, kemudian kita ngemil, kita makan. Yang gara-gara kebanyakan ngemil dan makan, akhirnya begah, akhirnya ngantuk. Di masjid nggak pakai AC, di rumah kamar kita pakai AC bahkan. Di masjid ada yang bangunin kalau nggak kebangun. Di rumah nggak ada yang bangunin, yang ada sama-sama tidur, ya, seperti itu. Tidak mudah. Maka kemudian kalau kita setidaknya, bukan berarti sama persis akhirnya gitu, tapi kita berusaha maksimal untuk bisa sama seperti kita iktikaf di masjid. Satu, setting suasananya seperti kita iktikaf di masjid. Makanya yang disarankan adalah kalau kita mau dalam tanda petik ya iktikaf,
Saya tidak sebut iktikaf, tapi dalam tanda petik iktikaf di rumah, ya. Maka tentukan satu tempat khusus untuk kita beriktikaf di sana. Disitulah kita sholat, disitulah kita baca Quran. Kalau dalam bahasa kesehariannya, mihrab kita lah. Jadi mihrab kita, jadi tempat, mihrab itu kan tempat di mana kita berta'abud dan bertaqarrub kepada Allah, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Di mana? Kalau rumah kita luas, cari ruangan lain selain kamar. Syukur-syukur ada musola khusus di rumah, itu bagus. Kalau nggak ada, ruangan lain di selain kamar kita. Nah, ruang tamu kah, atau misalnya ruang keluarga kah, atau apa. Kalau nggak ada, cari sudut tertentu di rumah, di kamar kita. Ya, misalnya kan segi 4 tuh, wah sudut sebelah sana ada tempat tidur, saya ambil di sudut sini. Jangan ambil di sudut yang sebelahan sama tempat tidur, bahaya. Gitu. Ntar capek nyender akhirnya tidur. Atau apa? Atau malah di sudutnya tempat tidur. Maksudnya apa? Gelar sajadahnya di atas kasur. Bukan sujud, pulas jadinya. Ya, seperti itu. Jadi, ambil tempat, tentukan tempat khusus. Untuk kita betul-betul kita ta'abud dan taqarrub di sana. Gelar sajadah, udah di situ. Kalau perlu disekat, ambil sekat, nih saya nggak keluar-keluar dari sini. Satu. Yang kedua, atur waktu. Kapan waktu saya keluar dari sudut itu, dari tempat itu. Kapan waktunya. Kemudian apa saja yang bisa membuat saya bisa keluar dari sana. Buat aturannya. Kemudian kita komit dengan aturan itu. Yang ketiga, ingatkan sama orang di rumah. Ma, ya, aku mau itikaf ya, jadi tolong jangan diganggu. Tapi kalau seandainya kelihatan aku nggak bangun, tolong bangunin juga. Gitu. Ingatin orang rumah, supaya bisa menjadi perangkat pendukung itikaf kita di rumah. Bukan malah sebaliknya. Gitu. Baru tilawah dipanggil, ya kan, Farhan. Ntar baru selesai lagi, Farhan. Ya, seperti. Bukan berarti kita ngelarang orang tua kita nyuruh kita, enggak. Tapi setidaknya mereka tahu kalau kita lagi ngapain. Setidaknya kalau mereka tahu kita lagi ngapain, ketika mereka mau manggil kita, ya, mungkin dia akan lihat-lihat dulu lagi ngapain nih anak saya. Kalau lagi baca Quran, antar aja deh. Gitu. Atau kalau mamanya mau nyuruh, jangan suruh dia lagi itikaf, lagi baca Quran. Suruh adiknya aja, suruh kakaknya aja, seperti itu. Tujuannya itu, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Kemudian buat agenda. Ya. Buat agenda. Kalau di itikaf di masjid kan kita dikasih agenda tuh. Agenda dibuatin sama panitia kan. Jam sekian ada kajian, ntar jam sekian ada qiyamul lail berjamaah. Ya kan, jam sekian waktu bebas. Nah kita nih harus buat agenda sendiri, harus. Nggak boleh kita nggak buat agenda. Karena kalau kita nggak buat agenda, ya kan, nanti bukan setan, tapi hawa nafsu kita bisa ngagendain kita. Atau kita bisa lalai lagi ntar kalau nggak ada agenda. Buat agenda. Jam sekian sampai jam sekian waktunya istirahat. Jam sekian sampai jam sekian tilawah Quran. Ya kan? Jam sekian sampai jam sekian tahajud. Jam sekian sampai jam sekian zikir. Jam sekian sampai jam sekian. Catat, tulis di kertas, tempel di dinding tempat kita mihrab kita itu. Sehingga ketika kita mau kan kadang-kadang suka gitu. Iya, capek gitu kan. Udah lumayan lah dapat setengah juz, padahal harusnya 1 juz, tapi karena capek kayaknya istirahat dulu sebentar, ngeliat harus 1 juz, paksain, lanjutin setengah juz lagi, seperti itu. Kadang-kadang harus dipaksa memang, seperti itu cara kita maksimalkan, lakukan itu, ya, insya Allah. Ya. Dan jangan lupa tentu yang paling utama apa? Berdoa sama Allah. Ya. Kenapa? Kita nggak akan sanggup. Ya, kita nggak akan sanggup, teman sekalian, kalau hanya bergantung kepada kemampuan kita sendiri. Makanya Rasulullah ajarkan satu doa kan kepada Huzaifah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tolong aku ya Allah. Tolong untuk apa? Ala zikrika, mengingatmu ya Allah. Karena ingat Allah itu nggak mudah. Lebih mudah itu ingat dunia.
lebih mudah bagi kita ingat selain Allah. Maka kita minta tolong sama Allah, bantuin Allah untuk ingat sama kamu ya Allah. Ala zikrika wa syukrika, bantu aku ya Allah untuk bisa pandai bersyukur sama kamu. Karena kita susah bersyukur tuh, tadi saya bilang susah qanaah tuh. Kita nggak ngelihat apa yang ada di tangan, kita lihat yang di tangan orang terus. Rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau daripada rumput kita. Apa yang dimiliki orang selalu terlihat lebih bagus daripada apa yang kita miliki. Padahal kenyataannya mungkin punya kita lebih bagus. Maka minta tolong, ya Allah tolong aku untuk pandai bersyukur. Wa husni ibadatik, tolong aku ya Allah untuk memperbagus ibadahku. Kenapa? Memperbagus ibadah tak mudah, sulit teman-teman. Apalagi kalau tadi ada hambatan tuh, banyak hambatan, nggak di masjid, ya kan, itikafnya di rumah, kulkas isinya penuh lagi, gitu kan, banyak makanan gitu ya, seperti itu. Jadi sulit. Maka minta tolong sama Allah agar kita dimudahkan untuk ingat Dia, dimudahkan untuk bersyukur, dimudahkan untuk memperbaiki dan memperbagus ibadah-ibadah kita. Ya Allah, bantu aku untuk i'tikaf ya Allah. Suasana rumah tidak kondusif ya Allah, tapi aku yakin dengan pertolongan-Mu, walaupun tidak kondusif, aku bisa memaksimalkan i'tikafku di rumah. Begitu. Ya, doa sama Allah. Bahkan kalau perlu doa, Allahumma inni as'aluka Lailatul Qadar. Ya Allah, anugerahkan untukku Lailatul Qadar. Seperti itu. Wallahu a'lam. Doa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan apa yang saya sampaikan bisa bukan hanya dipahami dan dimengerti, tapi kemudian bisa diaplikasikan. Dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat saya. Jadi kebaikan buat saya, menjadi amal soleh buat saya, ya kan? Dan ketika teman-teman melakukan, maka itu juga menjadi amal soleh dan kebaikan buat teman-teman. Semoga Allah mudahkan kita, semoga Allah kuatkan kita, dan semoga Allah pertemukan kita di surganya nanti bersama-sama. Dan saya sekian, alhamdulillah rabbik fala takunanna minal mumtarin. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah kita sudah masuk di penghujung acara ya Ustaz. Jazakallah sekali lagi Ustaz atas penyampaian materinya. Juga kepada seluruh peserta nih yang udah meluangkan waktunya buat hadir pada acara kali ini. Semoga yang dengan hadirnya kita di acara ini bisa menambah keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk menjadi sebaik-baik hamba ya. Amin ya rabbal alamin. Bacaan doa dulu Ustaz sekarang sama Ustaz. Oke, tutup doa ya. Ya. Oke, baik. Langsung aja pembacaan doa Ustaz. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah mulai dengan kebaikan, kita sudah mengisi dengan kebaikan, mari sama-sama kita tutup dengan kebaikan. Kita tutup dengan doa, namun sebaik-baik doa jika kita awali dengan pembersihan diri, dan pembersihan diri kita awali dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur lil muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma sallimna bil muslimin. Allahumma sallimna bil muslimina fi Palestin wa fi Gaza wa fi Quds wa fi India ya Allah. Allahumma sallimna muslimina fi India. Allahumma sallimna muslimina fi India. Allahumma sallimna muslimina fi Indonesia. Allahumma sallimna muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna rahmataka arju wa la takilna ila nafsi tarfata ain. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma
Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma ya Allah, anugerahkan untuk kami cintamu ya Allah, dan anugerahkan untuk kami cinta orang-orang yang mencintaimu ya Allah, dan anugerahkan untuk kami cinta kepada amal-amal yang akan mengantarkan kami dan mendekatkan kami kepada cintamu ya Allah. Allahumma inna nas'alu Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya qawwi quwwatina, Allahumma ya qawwi quwwatina, ya hafiz yahfazna, ya wakil wakalna, ya razzaq rizquna, ya aziz mu'izzu izzatana, ya latif ultuftina, ya ghaffar faghfir lana, ya afun fa'fu anna, ya tawwab faktubna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka lailatal qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Ustaz atas doanya. Kita langsung aja nih. Sama-sama tutup acara kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oke, dengan ini acara kali ini resmi selesai. Saya selaku moderator pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama menjadi moderator pada acara kali ini. Kepada Ustadz dan teman-teman semua, sekali lagi terima kasih sudah bersedia menghadiri acara kali ini. Jazakallah Ustadz atas ilmu dan waktunya. Dipersilahkan ya, bagi teman-teman dan Ustadz yang bagi yang ingin keluar. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.